Shalom semuanya, hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan. Kalau kita memulai hari kita dengan ucapan syukur, semuanya akan luar biasa. Bersama saya hari ini ada Saudara Budi dan Saudari Sylvie. Masing-masing akan masuk ke dalam jenjang pernikahan, hari yang luar biasa, hari yang besar, bisa exciting, bisa frightening. Mereka berdua akan membagikan kepada kita semua kemuliaan Tuhan yang bekerja dengan penuh kelembutan namun kepastian. Dan kita akan mendengar kesaksian bagaimana pelayanan pranikah konseling yang diutamakan dengan bangun hubungan dengan Yesus akan mendampaki hubungan mereka satu sama lain dalam jenjang masuk kepada pernikahan di hari Minggu depan. So, saya mau sambut tamu kita hari ini. Halo Budi. Halo Pastor. Halo Sylvie, senang sekali bisa hadir di sesi kesaksian yang kita ini yang pertama kali di gereja kita, di tempat pelayanan kami, di mana kalian itu mengalami transformation dari dalam keluar yang dikerjakan oleh Tuhan dan membuat saya sebagai konselor rasa lega, rasa ringan untuk memberkati kalian dalam pernikahan yang akan diadakan minggu depan ya. Dalam waktu yang gak kerasa dari April sudah masuk ke November nih minggu depan ya. So bisa dibagikan dari bagian PMC yang paling mengesankan kalian masing-masing apa ya? Bagian apa yang dibagikan oleh Apostle? Saya dulu. Kalau buat saya, yang paling mengesankan itu ketika Apostle tuh tanya hubungan saya dengan orang tua saya, terutama almarhum papa saya. Yeah. Jadi tuh waktu itu kita tuh ada bicara materi yang berbeda sebenarnya, tapi tiba-tiba Apostle tuh nanya hubungan saya dengan almarhum papa saya, dan itu sangat mengena buat saya. Saya tuh memandang diri saya tuh kayak sangat dingin, terus juga orangnya kayak ketus, kayak keras gitu. Dan ketika saya Apostle juga ajarkan saya SS, saya tuh mulai menyadari kalau banyak kehilangan dalam diri saya, Apostle. Yeah. Dan itu yang Apostle juga banyak praktekkan ke kami berdua, dan itu sangat memberkati kami. Jadi saya merasa tuh kehilangan yang saya alamin itu perlu saya proses, terutama dengan almarhum papa saya. Yeah. Dan kamu sampai merasakan dan menyadari ternyata kepergian papa yang mendadak itu juga bikin Budi kehilangan mimpi besarmu. Karena kamu kehilangan mentormu sebetulnya. Iya, Pastor. Right? Tapi dengan Tuhan berikan mimpi baru bagi kamu yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kau pikirkan, apa kau minta sama Tuhan. Iya, Pastor. Tapi untuk masuk ke tempat itu, kamu mesti datang kepada Yesus. Iya. Ya. Nah, di dalam kegundah gulanaan kamu, waktu awal bertemu dengan Apostle dalam pranikah counseling ini, banyak sekali kebingungan-kebingungan dan ketakutan sebetulnya. Tapi kamu pendam, dan efeknya itu ada di postur badan kamu. Kamu bisa seperti tadi kamu katakan, bicaranya ketus, posisi body language kamu juga gelisah, nggak tenang gitu loh, ya. Atau mungkin ada tegang, wajahnya nggak relax, ya. Terutama dari Apostle bisa lihat karena kita orang luar gitu loh. Ya. Nah, kalau Sylvie sangat bahkan postur badan bahunya pun mengkerut ke depan, dan kalau ngomong itu nunduk dan suaranya kecil sekali seperti orang takut salah ngomong. Oke? Nah, ini yang saya alami awal. Namun hari ini saya bisa sampaikan kepada kalian berdua seperti saya sampaikan di ibadah hari Minggu yang lalu. I'm enjoying you. Saya menikmati duduk sama kalian. I'm enjoying you. Dan saya tanya di counseling terakhir, apa pengalamanmu? Kok ada perbedaan nggak dibandingin Sylvie yang dulu waktu datang ke PMC dan mulai berdialog sama Budi,
mengetahui bahwa bulan berlalu, kalian juga sudah ada jadwal persiapan untuk pernikahan ini, mesti ada pranikah photo taking, ambil foto, ada di Bandung, di Lembang, tempatnya jauh-jauh. Dan saya lihat cara kalian berbicara satu sama lain ini kalau tegang ini nggak nyaman, bisa konflik, bisa selek. Dan kalau Sylvie itu lihat Budi udah agak tinggi emosinya, kamu lebih banyak menelan, mengubur, dan nggak mau ngomong. Bahkan saya dengar dari Budi, bisa butuh beberapa hari kamu nggak ketemu. Dan Budi mulai berpikir, kalau begini repot juga ya kalau jadi suami istri bisa nggak ketemu 3 hari. Dan ini mulai memenuhi pikiran kalian berdua, tapi karena nggak mau sakitin perasaan satu sama lain, kalian tahan ya. Tapi setahan-tahannya juga kalian itu tidak tahu mau berapa lama, mau bagaimana kayak begini menyelesaikannya. So saya perkenalkan pada kalian buku dari Emotionally Healthy Spirituality, alias nggak bisa dibilang rohaninya bagus kalau emosinya nggak sehat. And dari kita punya dialog bertiga, kalian masing-masing dengan rendah hati mengakui emosinya nggak sehat. Coba silakan dibagikan Sylvie. Pada waktu saya memberikan beberapa lembar fotokopian terjemahan buku Day by Day dari seri EHS, dan kamu bawa pulang, saya ada sedikit demo modelkan ke kalian, dan kalian lakukan apa yang terjadi setelah kalian buat keputusan, aku mau coba. So what's next? Setelah itu apa yang terjadi? Ya, aku mulai coba untuk praktekin di rumah untuk day by day-nya. Diawali dengan berdiam diri 2 menit di awal dan berdiam diri 2 menit di akhir. Awalnya memang sulit sekali Apostle untuk praktekkan berdiam diri ini. Pikiran aku tidak fokus, pikiranku kacau pada saat itu. Aku juga merasa khawatir, merasa cemas. Setiap hari yang aku rasakan adalah seperti itu, kekhawatiran dan kecemasan aja. Apalagi ketika aku mau memasuki pernikahan dengan Budi, rasanya kecemasanku itu jadi double, 2 kali lipat rasanya. Tapi aku mencoba untuk bawa ke Tuhan dengan mempraktekkan day by day. Walaupun mungkin awalnya sangat sulit sekali berdiam 2 menit, tapi aku coba lakukan setiap hari, pagi dan malam. Awalnya hanya aku lakukan pagi dan malam, tapi ternyata aku menemukan kesenangan Apostle. Ternyata bertemu dengan Tuhan, dengan berdiam diri itu jadi kesenangan untukku. Jadi sekarang itu ketika siang hari atau mungkin sore hari, ketika aku sedang sendiri, aku mencoba untuk datang ke Tuhan dengan mempraktekkan berdiam diri ini. Begitu. Praise the Lord. So, Budi, bagaimana kamu praktekkan ini? Mengingat kamu juga khawatir ya. Ini gimana nih ya? Kalau calon istriku bisa nanti udah menikah nggak ngomong 3 hari, pusing juga ya. Bagaimana kamu jadi mau melangkah ambil fotokopi dari terjemahan day by day ini? Mungkin saya cerita sedikit ya Apostel ya. Kalau komunikasi kami itu sangat berbeda Apostel. Ketika kami itu ada konflik atau perbedaan pendapat, Sylvie itu cenderung diam. Sedangkan kalau saya tuh cenderung bawel Apostel. Cenderung mau berargumen. Nah, di situ tuh saya tuh yang seperti Apostel ngomong, saya tuh kayak ada keraguan atau kebimbangan juga. Saya juga cemas nih nanti kalau saya berkeluarga dengan Sylvie, apakah saya bisa menjalin komunikasi dengan baik. Tapi saya bersyukur dengan adanya SS dan day by day, dan saya juga praktekkan tuh 2 menit untuk SS di awal dan 2 menit SS di akhir. Dan saya juga baca day by day, saya tuh bisa lebih kenal diri saya. Nah ketika saya SS tuh saya bisa lebih mengenali diri saya nih. Ternyata yang seperti Apostle ngomong, saya tuh ada kecemasan, kekhawatiran, yang dari pertama tadi saya ngomong, mungkin itu juga karena banyak kehilangan juga dalam diri saya, dan juga ada kecemasan karena juga saya juga pernah, dulu ada usaha saya juga sempat bangkrut. Nah itu juga buat kayak kecemasan dalam diri saya, dan itu juga emosi yang nggak sehat itu saya luapkan ke Sylvie. Nah jadi tuh waktu saya SS tuh awalnya tuh saya tuh
kayak nggak merasakan apa-apa, Apostle. Saya tuh kayak di awal tuh saya tuh waktu saya SS tuh saya tuh nggak bisa kenalin diri saya. Tapi ketika saya belajar mengenali diri saya bisa lebih sabar. Saya juga bisa lebih memberikan waktu ke selfie. Untuk selfie itu lebih tenang. Karena kalau selfie ini kan dia ketika kita tuh ada perbedaan pendapat, dia tuh butuh waktu untuk tenang. Nah, dengan hubungan saya berdua ini, saya juga untuk diri saya sendiri, saya bisa lebih sabar dalam menerima selfie menjadi nantinya istri saya. Tanpa harus berupaya kepikiran bagaimana merubah dirimu. Jadi melalui datang ke Tuhan dan berdiam di hadapan Tuhan, kalian masing-masing ngalami Tuhan. Yang baru ketahuan setelah bertemu kembali. Pada waktu berdiam kayak nggak rasa apa-apa ya. Ya, jadi kalian bikin keputusan radikal mau berdiam daripada ambil alih masalahnya dan mau beresin sendiri ya. So sebagai penutup nih, dari before SS and after SS, sekarang hubungan kalian berdua gimana? Apakah kalian mulai lebih menikmati satu sama lain? Iya, Apostle. Gimana? Saya jadi lebih menikmati Budi. Sebelumnya saya itu merasa tidak aman memiliki Budi sebagai calon suami saya. Tapi ternyata ketika saya bawa semuanya ke Tuhan lebih dulu, setiap kekhawatiran saya, setiap ketakutan saya, sekarang tuh saya jadi lebih bisa menikmati Budi. Saya jadi bisa merasakan Budi itu adalah kado terbaik untuk saya. Praise God. Ya. Puji Tuhan. So, kalau Budi bagaimana? Sylvie sekarang gimana, Bud? Perlu 3 hari, kamu khawatir juga nanti asam lambung naik nggak, Bud? Karena selama pranikah counseling ini kan ada yang kita absen ya. Karena Sylvie masuk ke rumah sakit, mesti di opnam sama karena asam lambungnya tinggi ya. So sekarang bagaimana? Kamu nggak takut masuk ke pernikahan ini? Minggu depan loh. Puji Atau Tuhan full sih, of hope, penuh pengharapan. Puji Tuhan, saya bisa melihat perubahan yang besar dalam diri Sylvie. Jadi saya ngelihat dia juga ketika kita tuh beda pendapat, dia tuh bisa lebih mengekspresikan diri dia ke saya. Praise God. Dan saya juga punya ketenangan untuk saya tuh menunggu Sylvie, untuk Sylvie itu bisa tenang. Jadi itu saya bisa lebih sabar dalam menghadapi Sylvie. Jadi kalau dulu dia butuh 3 hari nggak ketemu, sekarang dalam setengah hari udah bisa ketemu ya? Iya, biasanya. Dan sorenya, malamnya bisa ngomong ya? Iya. Biasanya kalau kita kayak lagi ada perbedaan pendapat, pagi kita ngomong, nanti sore kita Sylvie bisa datang ke saya untuk kembali bicara. Sylvie yang datang ke kamu? Wow, itu perlu dirayakan itu. Wah, luar biasa. Well, Apostle sebagai counselor kalian, Budi, dengan perubahan yang Tuhan lakukan di dalam kamu, saya percaya Budi pun menjadi hadiah Tuhan bagi Sylvie. Ya, ini baru awal loh. Dan kalian akan lakukan ini sampai nanti punya anak, hidupi ritme kudus bersama Tuhan. Selalu bikin agenda untuk ruang bagi Tuhan diberikan prioritas. Sebelum anak ke sekolah, sebelum kamu ke kantor kamu, ke tempat kerjamu, ke kios kamu, selalu duduk di kaki Tuhan. Tutup harinya dengan selalu duduk di kaki Tuhan. Dan kalau satu keluarga seperti ini budayanya, saya nggak tahu betapa indahnya kasih karunia Tuhan dan kemuliaan Allah nyata di pernikahan kalian. So Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian terkasih, ada 4 hal ya yang mereka bagikan kalau Anda perhatikan dari kesaksian mereka. Ini semua sesuai dengan buku Pranikah Counseling yang saya pakai, bahwa hubungan komunikasi, hubungan seks, hubungan apapun itu terlihat dari the wheel, dari roda hubungan dengan Yesus. Selalu Yesus pusatnya. Kalau Anda lihat lingkaran itu ada hitam di tengah. Bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Yang dibagikan SS tadi, 100% hubungan mereka dengan Yesus. Efeknya, Budi baca Alkitab, Budi berdoa, Budi bisa berhubungan dengan konselornya, dan dia bisa menghadapi situasi yang buruk, yang negatif dengan calonnya, baik Sylvie ke Budi, Budi ke Sylvie dengan tenang. Nah, untuk menginvestasi hubungan pribadi dengan Tuhan ada 4 poin yang saya minta Anda catat ya. 1, masing-masing bikin keputusan radikal yang menjadi disiplin.
harus mau berdiam di kaki Tuhan. Betul ya? Nomor 2, mau saling merasakan perasaannya. Kecemasan, takut nanti Sylvie gimana, rasa amarah, Budi bisa rasa tergesa-gesa kepingin ambil keputusan sendiri membereskan masalah. Yang ketiga, mereka mengintegrasikan di tengah kekacauan, kebingungan persiapan pernikahan, juga bagaimana mengatur perasaan masing-masing untuk bisa berkomunikasi tetap jalan. Mereka integrasikan ketenangan, berdiam diri, tenang. Yang keempat, belajar bersekutu dengan Tuhan sepanjang hari. So, seperti Sylvie tadi bagikan ke Apostle, di kios kamu banyak waktu sendiri, kamu pakai untuk berdiam di kaki Tuhan. Amin. Ini bukan program ya. Actually kamu lagi memupuk suatu hubungan intensional dengan Tuhan. Ternyata doa nggak membosankan orang pikir ya. Santai aja, relax, diam. And kita kasih ruang buat Tuhan operasi manusia batin kamu. Luar biasa. Ketemulan bagi Tuhan ya. So thank you Budi and Sylvie untuk sudah hadir hari ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kau berada, bahwa kesaksian ini sepertinya tenang-tenang, sepi-sepi aja. Karena kita udah biasa dipompa dengan sensasional. Ternyata Tuhan tidak bekerja di tengah sensasional. Dia nggak bekerja di gempa bumi, api, hujan api atau angin kencang seperti Ayub dan seperti Musa alami. Dia datang ke Elia dengan angin sepoi-sepoi basah. And yet instruksi 3 yang Tuhan berikan kepada Elia di tengah dia depresi, mau mati, mau bunuh diri. Di situ adalah instruksi yang membuat seluruh bangsa Israel mengalami destiny yang Tuhan janjikan. Siapa tahu dengan Anda berdiam dengan tenang, ada pesan Tuhan khusus bagi bangsa Indonesia, bagi gereja kita. Oke, dari ruang kesaksian kami ucapkan terima kasih dan saya percaya Anda pun akan tergerak untuk bisa datang di kaki Tuhan seperti Budi dan Sylvie. Terima kasih untuk semua perhatian kalian. Tuhan berkati.